Adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi pejuang skripsi, khususnya jurusan ilmu politik, di segmen ini saya mau berbagi 5 judul skripsi ilmu politik yang paling update berdasarkan permasalahan politik di tahun 2021 ini dan juga di tengah meningkatnya wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, kita langsung simak 5 judul itu beserta dengan rumusan masalah agar adik-adik lebih mudah untuk melakukan penelitian terhadap 5 judul ini. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak 2021 di tengah kebijakan social distancing akibat pandemi COVID-19. Di beberapa daerah, pilkades atau pemilihan kepala desa itu ditunda sementara karena penyebaran wabah COVID-19 ini semakin meningkat tajam, dan terutama juga menyusul kebijakan PPKM dari pemerintah sehingga ditunda untuk sementara. Tentu saja sedikit banyak ini akan mempengaruhi masyarakat untuk datang dan berkumpul meskipun ada protokol kesehatan. Sedikit banyak, meskipun tidak semua desa, meskipun tidak semua masyarakat, juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat karena kemungkinan masyarakat itu punya kecemasan tersendiri untuk datang ke TPS. Meskipun mungkin sebelum-sebelumnya partisipasi masyarakat itu tinggi, tetapi COVID yang semakin meningkat dan banyak korban yang meninggal dunia akibat COVID ini akan berpengaruh terhadap partisipasi. Oleh karena itu, dari judul ini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya agar lebih mudah diteliti oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, pertanyaan penelitiannya, bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak 2021 di tengah kebijakan social distancing akibat COVID-19. Yang kedua, apakah pemilihan kepala desa serentak 2021 tidak menimbulkan kecemasan bagi masyarakat desa di tengah persebaran wabah COVID-19 ini? Dari penelitian ini kita nanti akan tahu apakah kebijakan social distancing dan protokol kesehatan di satu sisi, di sisi yang lain peningkatan yang tajam penyebaran wabah COVID-19 ini mempengaruhi partisipasi masyarakat khususnya untuk datang mencoblos memilih kandidat calon mereka masing-masing. Strategi politik pemenangan kandidat kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak 2021 di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini ini kita melihat strategi politik yang digunakan oleh masing-masing kandidat beserta tim suksesnya karena masanya adalah masa pandemi COVID-19. Tidak semua masyarakat desa itu melek teknologi. Orang-orang tua yang generasi di atas saya itu lebih suka bercengkrama, ngobrol bareng-bareng, didatangi, atau modelnya yang langsung begitu. Mungkin efektif untuk melakukannya melalui sosial media ketika itu target voternya itu anak-anak muda atau di perkotaan. Kalau di perkotaan mungkin ya, tapi kalau desa-desa terpencil itu kita masih sifatnya patronase. Nah, dari situ supaya mudah kita rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana strategi politik yang efektif untuk memenangkan pemilihan kepala desa bagi para kandidat dan tim ses dalam pertarungan politik pada level desa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, media apa yang digunakan oleh para kandidat dan tim ses untuk mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pada pemilihan kepala desa serentak 2021. Media itu banyak ragamnya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui sosial media yang lain, dan juga bisa melalui media keluarga, misalkan media agama, misalnya media apa saja yang dipergunakan oleh para kandidat dan tim ses mereka masing-masing untuk menyiasati kondisi pandemi COVID-19 ini untuk mendapatkan suara terbanyak dan mempengaruhi massa di tingkat desa. Demokrasi dalam perspektif antar kubu kandidat kepala desa, pemenang, dan kubu kandidat yang kalah dalam pertarungan pemilihan kepala desa serentak 2021. Ini menarik untuk diteliti karena di level desa pertarungannya akan semakin sengit.
apalagi kalau calonnya satu lawan satu. Itu kita akan semakin dihadapkan dengan fenomena politik yang menarik gitu. Biasanya pemenang itu akan melihat sesuatu dengan kacamata yang positif, sementara yang kalah, se-fair apapun kondisinya, biasanya selalu ada sesuatu yang salah. Sehingga kita ingin tahu berdasarkan fakta-fakta di lapangan, dan juga yang terpenting ini perspektif orang yang kalah dan perspektif orang yang menang tentang demokrasi pada pemilihan kepala desa serentak 2021 ini. Dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana perspektif tentang demokrasi di tingkat desa bagi para kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala desa serentak 2021? Atau kalau adik-adik mau meneliti yang sudah berjalan di tahun 2020, tinggal diganti, tinggal diubah tahunnya, karena sudah ada yang berjalan 2021 dan sudah ada yang dilantik, sehingga kita bisa tahu secara langsung bagaimana sih perspektif demokrasi bagi orang-orang kalah, bagaimana sih perspektif demokrasi bagi orang-orang yang menang, dan bagaimana data-data di lapangan itu bisa dikumpulkan oleh adik-adik sekalian melalui panitia pemilihan di level desa. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana perbedaan perspektif tentang demokrasi bagi kubu kandidat pemenang dan kubu kandidat yang kalah dalam pemilihan kepala desa serentak 2021? Perilaku politik kalangan pemuda pada pemilihan kepala desa serentak 2021. Ini penting untuk di level desa ya, karena di beberapa desa itu masih ada yang irasional dalam memilih. Irasional itu dalam artian mereka memilih berdasarkan faktor kekerabatan, faktor agama, dan faktor-faktor yang lain. Untuk generasi-generasi muda yang sudah mengenyam pendidikan, yang sudah melek informasi, seharusnya yang ideal ya, yang ideal itu pilihannya rasional. Tetapi apakah di desa itu pilihan di kalangan anak muda untuk memilih pemimpin mereka di level desa itu didorong oleh rasionalitas atau masih sifatnya patronase? Patronase dalam artian irasional itu tadi. Nah, dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana perilaku politik kalangan pemuda pada pemilihan kepala desa serentak 2021? Yang kedua, apa faktor yang paling berpengaruh? Apakah faktor kekeluargaan, faktor agama, faktor sosiologis atau psikologis, dan lain-lain ya, yang mempengaruhi terhadap keputusan memilih kandidat kepala desa bagi kalangan pemuda pada pemilihan kepala desa serentak 2021 ini. Analisis wacana kritis di balik tagar The King of Lip Service dan The King of Silence oleh mahasiswa terhadap pemerintah di sosial media. Ini sangat trending dalam beberapa minggu yang lalu. Dari sini kita bisa melakukan analisis wacana kritis terhadap tagar The King of Lip Service dan tagar The King of Silence ini. Apa makna gerakan tagar ini sehingga kita lebih mengerti dalam konteks gerakan politik atau dalam konteks kebebasan berpendapat di sosial media. Dan dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana makna di balik tagar The King of Lip Service dan The King of Silence yang disebarkan oleh mahasiswa terhadap pemerintah di sosial media? Yang kedua, apa tujuan politik di balik tagar The King of
Lip Service, dan The King of Silence tersebut. Nah, itu dia 5 judul skripsi ilmu politik. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik jurusan ilmu politik dan juga jurusan-jurusan di fisip, ilmu sosial, dan ilmu politik yang lain yang berminat mengkaji misalkan sosiologi politik bagi jurusan sosiologi gitu ya. Tetap semangat, salam dari saya.